Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Tapi sebelum itu, nanti ibu mau anak-anak bisa menjelaskan atau bisa menerangkan kepada teman-teman kekayaan alam apa aja sih yang ada di daerah rumah anak-anak masing-masing. Oke, kalau gitu kita masuk ke materinya ya. Ayo kita simak videonya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daerahku dan kekayaan alamnya seperti apa sih? Yuk kita simak. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang dihuni lebih dari ratusan suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Sebelumnya, apa itu kekayaan alam? Nah, kekayaan alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam, bisa berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena kekayaan alam berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, bahan baku industri, dan pariwisata. Kekayaan alam itu yang seperti apa sih? Misalnya ada laut, gunung, hutan, ataupun sungai. Ada 3 hal yang mempengaruhi jenis kekayaan alam loh. Yang pertama, kondisi geografis yang dilihat berdasarkan letak suatu wilayah. Yang kedua, ini ada kondisi geologis, yang dimana kondisi geologis dilihat berdasarkan kondisi batuan. Dan yang ketiga, ada iklim, di mana iklim ini dilihat berdasarkan kondisi cuaca suatu wilayah, seperti hujan, kemarau, atau salju. Nah, di sini ada macam-macam kekayaan alam di Indonesia, yang terdiri dari kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pangan. Kira-kira seperti apa ya jenis-jenisnya? Yuk kita simak. Ternyata, hutan juga ada beberapa jenis loh. Yang pertama ada hutan hujan, yang dimana hutan hujan adalah jenis hutan yang terdapat di daerah tropis dan subtropis, yang ditandai oleh curah hujan yang tinggi dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Fungsi hutan hujan sendiri yang pertama mengatur siklus air, yang kedua menghasilkan oksigen, yang ketiga menyerap karbon dioksida, dan yang keempat menghasilkan tanah yang subur. Contoh hutan hujan itu ada hutan hujan Amazon, hutan hujan Congo, dan hutan hujan Indonesia yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Oh iya, hutan hujan di Indonesia juga merupakan salah satu hutan hujan terbesar di Asia Tenggara loh. Lalu yang kedua ada hutan musim, di mana hutan musim ini adalah jenis hutan yang terdapat di daerah dengan musim yang jelas, seperti musim hujan dan musim kemarau. Hutan musim sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pohon-pohon yang gugur daunnya. Yang kedua, kurangnya kelembapan. Yang ketiga, musim yang jelas. Dan yang keempat, biodiversitas yang lebih rendah. Fungsi dari hutan musim sendiri adalah mengatur siklus air, menghasilkan oksigen, dan menyerap karbon dioksida. Hutan musim sendiri terdapat di Jawa, hutan sabana, di Nusa Tenggara, Madura, dan Taman Nasional Baluran. Yang ketiga ada hutan bakau. Di Indonesia sendiri, hutan bakau terdapat di pantai utara Jawa, Kalimantan, Bali, dan Kepulauan Riau. Hutan bakau adalah jenis hutan yang terdapat di daerah pantai dan muara sungai, yang ditandai oleh keberadaan pohon bakau, dan beberapa jenis pohon lainnya yang toleran terhadap garam dan air laut. Karakteristik dari hutan bakau sendiri adalah yang pertama, adanya pohon bakau, yang kedua, toleran terhadap garam, yang ketiga, ada di air laut, dan yang keempat, tanah yang tidak stabil. Fungsi dari hutan bakau sendiri adalah yang pertama, mengurangi erosi,
yang kedua menghasilkan oksigen, dan yang ketiga menyerap karbon dioksida. Dan yang terakhir ada hutan gambut yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan gambut merupakan jenis hutan yang terdapat di daerah dengan tanah gambut, yaitu tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk dan terkompresi selama ribuan tahun. Karakteristik hutan gambut sendiri yang pertama, tanah gambut, yang kedua, kadar airnya tinggi, yang ketiga, tumbuhan khas, yang keempat, kemampuan menyerap karbon. Fungsi dari hutan gambut sendiri yang pertama ada menyerap karbon, yang kedua mengatur siklus air, yang ketiga habitat bagi biota, dan yang keempat adalah sebagai sumber daya alam. Kekayaan alam selanjutnya adalah pertambangan, yang biasanya pertambangan menghasilkan minyak dan gas bumi, yang terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Terdapat batu bara di Kalimantan dan Sumatera, nikel di Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, dan Kalimantan Barat. Kemudian ada timah putih yang terdapat di Riau dan Bangka Belitung. Lalu ada bauxit di Pulau Bintan, Riau, Angka Jawa, dan Kalimantan. Yang terakhir, ada biji besi yang terdapat di Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Adapun hasil tambang lainnya seperti emas, batu bara, timah, nikel, tembaga, minyak bumi, biji besi, gas alam, intan, aspal, marmer, perak, aluminium, belerang, lalu ada gipsum, pasir besi, platina, dan garam. Hah? Garam? Iya, garam yang biasa dipakai buat masak. Lalu selanjutnya ada kelautan. Nah, siapa nih yang suka main ke laut atau ke pantai? Di kelautan sendiri memiliki kekayaan alam perikanan, terumbu karang, dan juga padang lamun. Selanjutnya di sini ada pangan. Biasanya di Indonesia pangan itu identiknya dengan rempah, karena masakan kita terdiri dari rempah yang khasnya kuat sekali. Selain itu juga ada beras yang biasanya dijadikan bahan pangan utama orang-orang Indonesia. Indonesia juga punya hidangan yang khas loh. Yang pertama ada rendang, pempek, nasi uduk, mie Aceh, pecel, nasi tumpeng, mendoan, tahu sumedang, rawon, bakso, mie ayam, putu ayu, klepon, nasi bakar, kue lapis, sempol, dan seblak. Siapa nih yang suka makan seblak? Pasti kalian udah gak aneh kan sama seblak? Oke anak-anak, ternyata kekayaan alam yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya. Nah, kira-kira kekayaan alam apa sih yang ada di daerah kamu? Tulis di kolom komentar ya. Untuk materi kali ini kita cukupkan ya. Mohon maaf bila ibu banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa diisi LKPD-nya ya. Dadah!